Israel ketar-ketir gara-gara film Palestina yang satu ini. Bahkan orang-orang yang pro Israel menggelar demo dan menolak film ini ditayangkan di Netflix. Film itu berjudul Farha. Film diawali di sebuah kota di Palestina pada tahun 1948. Di sana, ada seorang wanita yang bernama Farha. Farha bisa dibilang berbeda dengan gadis seusianya. Di saat yang lain sibuk bermain, Farha sibuk membaca buku. Karena memang Farha sangat suka belajar. Selesai mengaji, sepupu Farha yang bernama Farida pun datang. Mereka akhirnya bermain bersama. Oh ya, Farha adalah anak dari wali kota di kota tersebut. Sang ayah ingin Farha untuk segera menikah. Namun itu berbeda dengan kemauan Farha. Farha sangat ingin meneruskan pendidikannya di kota. Karena Farha punya cita-cita membangun sekolah khusus wanita di desanya. Sepupunya Farha, yaitu Farida, merupakan anak dari pengusaha sukses di kota. Saat itu Palestina sedang diinvasi oleh negara Inggris. Makanya para anak-anak Palestina membenci para tentara Inggris yang sedang berpatroli. Sesampainya di rumah, ternyata ada sang paman. Di sana Farha mengingatkan ayahnya tentang pendaftaran sekolah. Namun lagi-lagi, sang ayah tidak merespon dan malah membahas tentang pernikahan yang membuat Farha semakin kesal. Di sini sang paman juga memberi nasihat kepada ayah Farha untuk menyetujui Farha sekolah di kota. Bukan hanya sang paman, tapi Syekh guru ngaji Farha juga menyarankan hal yang sama kepada ayah Farha. Namun tetap saja, pendirian ayah Farha tak goyah untuk menikahkan anaknya itu. Lebih parahnya lagi, esoknya Farha sedang dilamar oleh seorang pria bernama Nasr. Kemarahan Farha sudah tak bisa dibendung lagi. Tetapi ternyata ini adalah sebuah kejutan. Tanpa diduga, sang ayah menolak lamaran itu dan malah memberikan formulir pendaftaran sekolah untuk Farha. Farha yang tadinya uring-uringan langsung bersorak kegirangan. Di waktu yang sama, datang juga sekelompok orang bersenjata. Mereka adalah para pejuang Palestina yang kini sedang meminta bantuan pada ayah Farha selaku wali kota. Terlihat kekecewaan dari para pejuang itu di saat ayah Farha meminta mereka untuk bersabar menunggu. Karena sebentar lagi bantuan senjata dan amunisi dari pihak Arab akan segera datang. Singkat cerita, pagi harinya ayah Farha membuat tembok baru untuk memperkokoh tembok sebelumnya. Entah apa maksudnya. Farha kemudian menemui Farida. Farha mengatakan bahwa ia sekarang ragu apakah akan sekolah ke kota atau tetap dengan ayahnya. Karena ia merasa khawatir akan keadaan ayahnya itu. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di daerah rumah Farha. Mereka berdua segera bergegas kembali ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata keadaan sedang chaos. Para masyarakat berlarian ke sana kemari. Mereka berusaha secepat mungkin untuk bisa kabur dari wilayah tersebut. Karena pasukan Inggris telah mengepung wilayah itu. Tak lama datang orang tua Farida dengan menggunakan mobil. Ayah Farida kemudian mengajak anaknya dan juga Farha untuk segera masuk ke mobil dan pergi keluar kota. Namun, Farha masih kepikiran dengan keadaan ayahnya. Sehingga, ia pun memilih keluar dari mobil dan kembali bersama ayahnya. Alhasil, terpaksa Farida berpisah dengan Farha.
Setelah itu, Farha dibawa ayahnya masuk ke dalam rumah. Sang ayah akan bergabung dengan para pejuang Palestina. Farha dipaksa masuk ke dalam dapur untuk menunggu situasi kondusif. Ia memohon untuk tidak ditinggal. Namun sang ayah terus meyakinkan Farha bahwa ia akan segera kembali menjemputnya. Setelah kepergian ayahnya, Farha hanya bisa mendengar suara gemuruh pertempuran di luar rumahnya, tanpa tahu bagaimana nasib ayahnya. Sejam, 2 jam, hingga berjam-jam, sang ayah tak kunjung datang. Hingga hari menjelang malam, ia belum juga dijemput. Farha kemudian berpikir untuk bertahan hidup. Ia menemukan lampu pijar dari minyak dan menyalakannya. Malam ini belum dijemput. Mungkin besok, dalam pikirnya. Malam itu ia tak bisa tidur hingga pagi hari. Hari-harinya dihabiskan di ruangan sempit itu. Dan untuk menghilangkan laparnya, ia makan kurma yang sudah kering dan juga minum air asinan yang ada di toples dapur. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ia mengira itu adalah ayahnya. Tapi ternyata sebuah bom asap yang ia dapati. Asap yang masuk ke ruangan membuat Farha semakin tersiksa. Farha kemudian berusaha menutup celah pintu dan juga lubang yang ada di dapur itu. Farha ketakutan saat terdengar suara tembakan dan teriakan dari luar rumahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan asap dari pertempuran sudah mulai menghilang. Kini harapan Farha hampir pupus karena entah berapa hari ia sudah terjebak di dapur rumahnya sendiri. Malam kembali tiba. Saat akan berusaha tidur, suara petir terdengar. Dan benar saja, ternyata di luar sedang turun hujan. Farha pun terlihat bahagia. Ia kemudian memecahkan sebuah piring untuk bisa meraih air hujan untuk diminum. Karena beberapa hari ini, ia hanya minum air dari asinan. Karena terlalu banyak minum, alhasil di pagi harinya ia pun kebelet untuk buang air kecil. Ya mau gak mau, ia pun buang air kecil di pojok dapur. Hari-hari berlalu, kebosanan mulai melanda Farha. Ditambah lagi lampu penerangnya juga sudah mulai kehabisan minyak. Kemudian Farha mencari sesuatu untuk bisa dibakar sebagai penerangan untuk malam ini. Bukannya tidak mau berusaha kabur, Farha sudah berusaha mencongkel dan menendang pintu serta mendobrak pintu tersebut. Namun tetap saja pintu itu terlalu kokoh. Singkat cerita, di suatu pagi terdengar suara orang dari luar. Farha melihat dari celah lubang dan ternyata ada sebuah keluarga yang hendak masuk ke rumahnya. Kepala keluarga itu bernama Saleh. Istri Saleh juga melahirkan di halaman rumah Farha. Melihat kesempatan itu, Farha memanggil Saleh dan ia segera meminta tolong untuk dibukakan pintu. Saat Saleh sedang berusaha menghancurkan pintu itu, terdengar kedatangan tentara musuh. Saleh segera menyuruh keluarganya untuk naik ke lantai 2. Farha juga disuruh untuk diam tak bersuara. Saleh mencoba mengalihkan tentara musuh tersebut. Namun sial, pemimpin tentara tersebut tidak mudah untuk dibohongi. Ia juga melihat darah di lantai yang membuatnya berpikir bahwa Saleh menyembunyikan sesuatu. Di rombongan tentara tersebut, terdapat juga seorang translator. Namun sengaja kepalanya ditutup untuk menutupi identitasnya. Singkat cerita, keluarga Saleh ditemukan oleh mereka. Dan mereka pun disuruh berbaris di dinding. Dan parahnya, semuanya dibantai tanpa ampun. Sebenarnya translator itu juga sudah meminta untuk tidak membunuh keluarga tersebut. Namun tentara itu tidak peduli. Di sini pria bertopeng itu juga ternyata mengenali dan mengetahui keberadaan Farha. Sebenarnya, siapakah si pengkhianat itu? Apakah ya Farida? Lanjut lagi, seorang tentara juga disuruh membunuh bayi yang baru lahir. Karena tak tega,
Akhirnya bayi itu ditinggalkan begitu saja. Farha kembali mencoba untuk menjebol pintu. Namun lagi-lagi, pintu itu amatlah kokoh. Dengan perasaan sedih, ia hanya bisa menemani bayi tersebut dan tidur di dekat pintu. Pagi pun tiba, suara bayi sudah tidak terdengar lagi, yang menandakan bayi tersebut telah meninggal. Saat Farha sudah mulai putus asa dan frustasi, tiba-tiba ia melihat sebuah bungkusan misterius di sebuah karung bahan makanan. Ia segera membuka bungkusan tersebut dan ternyata bungkusan tersebut berisi pistol. Dengan segera, ia mencoba menembakkan pistol itu untuk menghancurkan pintu. Cara itu pun berhasil. Setelah berhari-hari terpuruk, Farha akhirnya bisa terbebas. Ia kemudian berjalan, tak tahu mau kemana. Sang bayi pun sudah terlihat bujur kaku. Dengan langkah yang berat, Farha kemudian meninggalkan rumah dan juga desanya yang sudah hancur. Farha kemudian membersihkan diri dan kembali mengenang kebersamaannya dengan Farida di sebuah ayunan. Saat itulah ia bertekad akan berjalan menuju kota untuk menemui Farida, kawan sejatinya. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Farha yang dirilis di tahun 2022. Para tokoh ini fiksi, namun kisahnya merupakan kisah nyata. Dari tahun 1948 sampai dengan saat ini, Palestina masih dijajah oleh para Zionis. Mari kita dukung dan doakan Palestina agar segera merdeka. Terima kasih.